mau datang melihat sampah. Pantai Bali kotor. Turis mau datang melihat sampah. Pantai Bali kotor. Saya di Korea ketemu tokoh-tokoh di Korea. Dia bilang, Your Excellency, I just came from Bali. Oh, Bali is so dirty now. Bali not nice. Maaf ya, gubernur bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan. Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, gerakan korve. Ya tadi sudah ditegaskan oleh Bapak Asisten, ini sampah itu di laut ada dua, ada anorganik dan organik. Yang anorganik tentunya itu campur antara plastik atau dedaunan, ada binatang-binatang laut, itu akan dipilah, kemudian akan dibawa ke TPA karena TPA masih bisa berfungsi ya. Tetapi kayu-kayu kita potong, sekarang kita kerahkan tukang potong, itu kita akan bawa ke mesin wood chipper kami di Mengui Tani. Setelah menjadi bubuk, dia banyak fungsinya, bisa buat kompos, bisa untuk menguruk, bisa untuk media tanam. Itu untuk kayu-kayunya kita sudah siapkan alat mencacah. Ini maaf ya, gubernur, bupati-bupati dari Bali ini real loh. Bali bulan Desember 2025. Ini Pantai Bali. Bagaimana turis mau datang ke situ lihat sampah? Gubernur, bupati, SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih? Entah hari Sabtu, hari Jumat, semua anak sekolah kumpul di pantai ini. Ini pantai kita, ini halaman kita. Ayo kita bersihkan rame-rame, korve. Apa salahnya? Kalau bupati dan gubernur tidak bisa saya perintah, Dandim, Danrem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, gerakan korve.
Dan antara semua BUMN, ribuan anak buahnya Korve. Saya tidak mau lihat plastik atau sampah di sekitar kantor-kantor BUMN. Semua menteri KL sebelum masuk kantor minimal setengah jam bersihkan lingkunganmu. Benar ya? Jangan siap-siap tidak. Minimal setengah jam pagi-pagi sebelum masuk kantor. Kalau perlu menteri yang mimpin. KL semua itu. Semua kantor. Ya. Kita ini sekarang harus menyatakan perang terhadap sampah. Bagaimana Bupati, Wali Kota? Ini untuk rakyat kita. Sampah itu bencana, sampah itu penyakit. Kita akan berbuat, kita akan dukung, saudara-saudara. Ya. Ini 34 kita segera mulai. Begitu ada uang, kita arahkan ke sini juga. Ya. Bagaimana kita mau jual, kita mau harapkan pariwisata, kalau lingkungan kita nggak benar, ya, jorok, kotor. Saudara-saudara, dalam waktu dekat, saya sebetulnya mau meluncing apa yang saya sebut Gerakan Indonesia Asri. Aman, sehat, resik, indah. Resik saya tanya artinya apa? Artinya bersih, tertib, dan sebagainya. Ini hanya suatu katakanlah nama, tapi wujudnya tadi, ya. Semua instansi pemerintahan harus memimpin Korve. Anak sekolah nggak apa-apa. Pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan ribuan itu cepat itu. Ya, modalnya nanti apa? Modalnya gerobak-gerobak, truk-truk, sampah, dan sebagainya. Kemudian salah satu dalam rangka indah, saya lihat, saudara-saudara, semua kota kecamatan, hampir semua desa kita, sekarang maaf ya, terlalu banyak genteng dari seng. Seng ini panas untuk penghuni. Seng ini juga bekarat. Jadi tidak mungkin Indonesia indah kalau semua genteng dari seng. Maaf, saya tidak tahu ini dari dulu industri aluminium dari mana ya. Maaf, bikin yang lain-lain deh. Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Ya. Jadi nanti ini gerakannya adalah proyeknya adalah proyek gentengisasi seluruh Indonesia. Alat-alat genteng itu alat pabrik genteng itu tidak mahal. Jadi nanti koperasi merah putih akan kita lengkapi dengan pabrik genteng. Genteng itu bahan bakunya dari tanah dan dengan dicampur dengan beberapa zat limbah lainnya bisa ringan dan kuat. Saya dapat laporan dari profesor-profesor kita bahwa limbah dari batu bara ya
ash itu dari batu bara ya. Itu dicampur dengan tanah, bahan genteng yang baik. Jadi saudara-saudara, kita akan bantu saudara, ya. Nah itu, sebelum gentengisasi, sesudah gentengisasi. Ini serius ya. Bupati wali kota yang tidak mau kotanya indah, terserah. Yang mau, ayo bersama kita bikin kotamu indah, bikin kecamatanmu indah, bikin desamu indah. Ya. Bagaimana? Saudara-saudara, mungkin hal ini nggak ada di buku. Tapi kalau kita ingat, nenek kita, kakek kita, atasnya itu dulu pakai rumbia, atau pakai ijuk, atau pakai sirap. Benar kan? Atau pakai bahan-bahan dari alam. Jadi sejuk. Dulu desa ibu saya di Minahasa itu pakai rumbia semua, sejuk. Sekarang seng. Jadi saudara-saudara, saya mengajak, ini sangat penting. Turis dari luar untuk apa didatang melihat seng berkarat? Karat itu lambang degenerasi. Saya berharap dalam 2-3 tahun Indonesia tidak akan kelihatan karat. Karat adalah lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia bangkit, Indonesia harus kuat, Indonesia harus indah, rakyat kita harus bahagia. Saudara, saya kira ini dulu untuk tahap pertama. Waktu mungkin untuk Isyoma, ya. Nanti kembali saya kasih beberapa pengarahan yang mungkin khusus untuk para pemerintah saja. Terima kasih. Untuk sementara saya break dulu. Saya sudah bicara tadi berapa lamanya? 2 jam ya? Ya, tahap yang kedua ini tidak akan 2 jam. Mudah-mudahan. Saya berusaha 1 jam lagi ya. Tapi sekarang kita break, Isyoma. Kita bisa istirahat sebentar, nanti kita kembali lagi. Mendagri yang atur ya. Mendagri kemana nih? Oh, sekarang saya harus buka. Saya buka. Oh ya, ini ada. Pakai apa? Oh. Ya, oke. Sebentar lagi saya akan resmi buka. Tapi, oh ya ini juga dalam rangka Indonesia Asri, ya terus terang aja saya minta kepada pemerintah, ya, tolong tertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk terlalu banyak. Kalau saya ke Balikpapan dan saya ke Banjarmasin,
hampir nggak berbeda. Spanduk. Kalau saya naik ke Hambalang, spanduk. Ayam goreng, pesen 1 dapat 1 free. Kenapa harus besar-besar sih? Turis datang nggak mau lihat spanduk. Bogor itu dulu kota paling indah. Kota paling indah. Bung Karno lebih senang di Bogor daripada Jakarta. Dari dulu aku pingin tinggal di Bogor. Akhirnya jadi presiden ya tinggal di Bogor. Saudara-saudara, terlalu banyak spanduk, baliho, iklan. Tolong ditertibkan. Ajak bicara pengusaha, Kadin, HIPMI, ya kan? Asosiasi pengusaha, bicara sama mereka. You bikinlah iklan, jangan terlalu, ya kan? Orang ke Bali, lihat, aduh. Orang ke Bali ingin lihat Bali, dia tidak ingin lihat Kentucky Fried Chicken besar-besar, McDonald's, ya kan? Jalan-jalan protokol ditertibkanlah, ya kan? Ajak bicara baik-baik. Kalau kau mau buka bengkel apa, bukalah bengkel tapi depannya ya sopan gitu ya. Ini untuk kita semua. Kabel-kabel listrik seliwan, ya. Baik, ini saya dapat apa? Pointers dari staff. Seskap. Mohon izin Pak, wartawan masih di lokasi. Supaya saya nggak bicara macam-macam lah gitu. Kalau bicara Indonesia harus asri, boleh kan? Baik, terima kasih. Kita break dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Senin 2 Februari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya nyatakan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 secara resmi dibuka. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.